nikah sebulan lagi, Bunda. Ya, terus tapi dia nggak ada kabar seminggu ini. Seminggu ini lost contact? Lost contact, terus ada kayak SMS-an cuman gitu, jauhin. Teror? Iya, dia teror-teror kayak gitu. Kamu diteror? Diteror, jauhin, jangan ganggu Raza, jauhin Raja, kayak gitu. Padahal biaya pernikahan semua udah. Kita udah siap. Katanya kebanyakan kamu ya? Iya, tinggal 1 bulan lagi kok kayak gitu. Oh. Jadi kan udah hampir siap semuanya, tapi tiba-tiba seminggu yang lalu itu dia nggak kontak sama sekali, nggak ada kabar. Di tengah perjalanan tiba-tiba mobil kita ngerem mendadak. Hampir nabrak seorang pemulung lagi bawa gerobak. Lagian si Dodo nggak hati-hati sih, kebiasaan deh. Nabrak kali ya? Hah? Enggak, jadi lo nabrak tuh emang? Enggak. Oh enggak, harusnya ngerasa dong aku mabrak juga enggak ada. Enggak. Saya ngerem, kalau ini kan nabrak kan pasti ada bekasnya. Mas kan lihat di kaki saya sampai kayak gini. Saya nggak mau tahu, Mas harus ganti rugi. Ganti rugi apaan? Nggak gini. Lihat aja nih buktinya kaki saya tiba-tiba langsung borok kayak gini. Enggak, Bapak mau minta ganti berapa, Pak? Saya minta ganti 3 juta. Modus lo. Ya ini lukanya luka apaan? Luka bohongan kali lo. Luka ini luka lama. Enggak. Apa sih lihat dong masih darah-darah ini. Enggak, Pak, maaf ya, Pak ya. Udah deh gini, gue nggak mau ribut. Kita juga kan ada urusan. Udah, berapa aja deh. Mas, kenapa Mas? Apa? Nih nggak tahu ada orang tiba-tiba nabrak. Mas, nggak apa-apa Mas. Lihat dong, kaki saya luka kayak gini. Pemulung itu kok kayak ngebuang muka, nggak mau ngeliat ke kita. Ya udah deh gini, Pak, Dodo. Bentar ya Pak ya, maaf ya Pak, kita minta maaf banget Pak. Maaf banget Pak, bener supir kita. Udah deh, mana berapa deh ah? Sini, aku aja. Sini. Pak, ini ada uang 300 Pak. Kasian sih. Saya tawarin duit, dia langsung ngambil begitu aja. Tapi ada yang aneh sih. Di anduknya itu ada inisial MR. Ini kebetulan apa gimana? Sedangkan pelapor kita namanya Mala, target kita namanya Raja. Nah, ini modus nih. Nah, udah biarin aja. Orang tadi nggak nabrak kok. Ya kan kasihan. Ya sekarang gini, sekarang kita mau kemana? Untuk nyari si calon suami kamu ini. Kita Ke kosannya ya, kosannya dulu ya. Ya, ke Kosannya dulu. Sabar ya. Ini dari Bandung ya. Udah di Bandung. Iya, dari Bandung. Yuk kita ke kos-kosannya dulu yuk. Tapi lu nggak tahu kantornya dia kerjanya apa? Dia kerjanya sih kayak di pengusaha gitu, bapaknya dia punya perusahaan bapaknya. Oh gitu. Ya udah yuk kita ke kosan dulu yuk. Ini kosannya? Ya ini kosannya. Coba kita ke dalam. Yuk, oke. Mudah-mudahan ada informasi ya. Digedor-gedor nggak ada jawaban dari kamar Raja, tiba-tiba ada seorang wanita datang. Itu adalah Atira, teman kosnya Raja juga. Kenal juga dengan Mala. Sebenarnya kita cuma nanya Raza di mana? Raza ada di mana? Kamu tahu nggak? Gue nggak tahu. Raza tuh udah keluar dari kosan ini. Udah keluar dari kos-kosan ini? Iya. Kamu tahu nggak? Gue nggak tahu. Dia nggak bener-bener kasih kabar juga ke gue. Ya tapi masalahnya, kamu nggak masa nggak dikabarin sih sebagai calon istri? Gue nggak tahu. Kok mau aja sih kesini kayak kecamuran tuh nggak kayak gini. Maksud lu apa? Aku tuh jadi cowok kayak gini tau nggak? Ini sih aneh, temennya target si Raza ini yang cewek namanya Atira bisa marah-marah sama pelapor kita. Sampai keluar kata-kata yang bener-bener menurut saya sih nggak pantas ya. Ini kan padahal kita cuma nanya, bener-bener cuma nanya. Nih kayaknya ada yang disembunyiin nih sama cewek ini. Ya gue mau nikah, ya wajar dong. Gue nyariin tunangan gue. Kalau gue jadi lo sih kayak udah punya Mbak, maaf ya, bahasnya. Ada bunyi orang jatuh di dalam. Loh, itu kok ada suara? Ini berarti ada orang di dalam kosannya si target kita. Ini pasti ada orang, nggak mungkin kalau nggak ada orang ini. Lo bener nggak tahu Raza di mana? Iya, kalau Ini gue tadi tahu ada udah kasih tahu, Mbak. Sekarang ini udah ada suara bunyi. Berarti ada orang di dalam. Gue tahu. Berarti ada orang di dalam. Udah nggak di Lo sini nggak lagi. ngumpetin sesuatu kan? Lo tinggal buka sih. Lu tiba-tiba nyolot ngatain gue cewek murahan kayak gitu kalau lu nggak tahu sesuatu. Tiba-tiba Gue nyolot nggak loh, tahu Mbak. sesuatu. Ya lagi mau ngapain sih kesini udah berisik gedor-gedor. Nih maksa-maksa gue udah bilang gue nggak tahu. Kalau gue cuma nggak tahu udah kasih tahu lo. Ya tapi masa tuh Dikunci. ada orang di dalam. Tadi bunyi suara. Gak ada orang, gak ada. Ya. bohong. Tuh, gue jadi curiga lo jangan tahu sesuatu ya. Enggak. Lo tadi ngomong
bocah murahan. Jangan-jangan lo masih suka sama Raza. Oh dia pernah suka sama Raza? Iya, dia pernah suka, jadi dia kesel kayak gitu sama aku. Ya lo ngerebut duluan Raza dari gue. Oh. Jadi Gue mau duluan sama gue. yang suka sama Raza. Ya tapi dia mau sama gue. Ya lo kenapa? Lo tau kan gue sahabat lo malah ngambil Raza dari gue. Tuh ada suara. Lo pasti ngumpetin sesuatu, cepet. Yang bikin kita bingung nih, kita bertanya-tanya loh, wajar saya bertanya-tanya. Atira ini kok tiba-tiba tahu di mana kunci kamar kosannya Raja? Kok lo tau bisa ada kunci kamarnya di bawah? Ya emang dia biasa juga naruh di sini. Tuh. Coba penasaran gua. Nih, Men. Ada nggak? Mana Raza gue tanya? Tapi ada yang pecah beneran. Tuh. Kan itu suara yang pecah kan? Tuh. Bener loh, gak ada orang sama sekali. Terus suaranya dari mana dong? Tapi yang bikin kita kaget, di situ ada baju terbakar. Jadi aku waktu itu pergi ke Bali, terus aku kasih kado ini. Oleh-oleh. Iya, tapi kenapa Ini sih? bajunya, berarti ini bajunya Raza kan? Ini oleh-oleh dari kamu. Iya, ini oleh dari aku. Kok dibakar? Dibakar gitu. Ya artinya dia udah ngelupain lo dibuang sama Lo Raza. jangan so tau deh. Ya Buktinya ini pasti lo kan yang bakar. Buktinya Lo ini yang bakar. Buktinya lo tahu ada kunci di situ. Mau ada kerja bakar-bakar di baju. Buktinya lo tahu ada kunci di situ. Ya biasa juga dinyimpen di situ. Terus nggak mungkin lah Raza ngebakar ini. Ini Kenapa nggak mungkin? tadi kayak ada orang. Ya ini pecah berarti jatuh kan? Berarti ada orang yang tidak sengaja menjatuhkan ini. Nggak mungkin ada angin di dalam sini. Nggak mungkin ini kan? Tapi lewat mana orangnya keluarnya? Di kamar mandi nggak ada? Udah kan gue udah bilang, semua udah jelas kan gak ada orang di sini. Udah mas, udah mas pegang orang-orang kayak gini ya. Cukup. Udah. Udah ya, semua udah jelas kan? Gak ada Raza di sini. Udah ya, semua udah jelas. Udah kalian mau bukti apa lagi? Udah kan? Apa? Ini nggak masuk akal. Kunci biar sama lo, terus baju yang gue kasih Kunci sama dibakar. gue? Lo tahu Oh, itu dia baju tahu yang gue dari kasih mana? ke Raza. Nah, sekarang kalau bisa tahu ada kunci di bawah karpet. Gue lihat Raza tuh selalu naruh ini di bawah karpet. Lo nggak ada hubungan sama Raja, pacarnya dia? Enggak. Tapi lu kenapa nyolot? Pasti dia nyolot, pasti dia tahu sesuatu, terus pasti dia yang bakar semua bajunya. Karena gue masih sakit hati. Dulu lo ngambil Raza dari gue. Udah. Jadi berarti benar dong itu lo semua yang kerjain, semua yang bakar Apa baju sih? itu lo. Kapan gue ngerjain buktinya tadi kan pas ada suara pecahan beling gue di luar. Udah sekarang kalian keluar. Udah. Jangan sampai gue pakai security di sini ya. Udah mas. Kalau kayak gini. Pasti ada sesuatu yang tadi kita denger kok, dan itu kan jatuh itu. Apa ada pecahan beling, terus baju kebakar, pasti ada orang di situ. Tapi pas tadi kamu lihat nggak ada orang di dalam? Ya, enggak lihat. Tadi gue mau ke belakang ditarik sama dia. Nih, Raja kerja. Iya, kerja di kantor punyanya dia sendiri. Oh, dia pengusaha. Iya, dia pengusaha. Di kantor dia sendiri. Iya, kita ke kantornya aja kali ya Mas ya. Coba yuk. Ya. Pas kita jalan dari kos-kosan mau masuk mobil, kok saya ngerasa saya diliatin sama seseorang. Saya nengok, ternyata ada pemulung yang tadi kita tabrak. Dia ngelihat kita dengan tatapan kayak tatapan gimana gitu loh, tajam banget. Tapi pas saya liatin, dianya nunduk dan pergi jalan. Itu yang tadi, gerobak yang tadi ngeliatin kita. Kok bisa muncul di sini sih? Iya kan? Iya. Aslit. Tadi tukang gerobak tadi ada lagi di situ. Ah, gerobak mana yang tadi? Yang tadi kita tabrak. Pelapornya lagi nangis nih, bentar dulu deh. Loh, tadi yang sama kan yang jalannya pincang-pincang. Kok kayak ngawasin kita sih? Akhirnya kita menuju ke kantornya Raja. Ya, gue penasaran deh. Kok kita bisa ketemu pemulung yang sama lagi tadi di depan kosan? Itu bener kamu lihat dia? Hah? Ya elah, dia ngeliatin kita. Terus tadi pas gue tunjuk dia langsung, dan jalannya nggak pincang-pincang lagi. Aku nggak ngeh, kamu yang ngeh. Iya sama orangnya. Beda kali. Tadi kan pemulung kan kakinya bolong gitu loh. Nggak, tadi dari jauh, tapi dia ngeliatin kita kok bisa sama. Masa kita dalam waktu singkat ditemuin dua pemulung? Beda kali. Yaudah kita ke kantornya deh yuk, ke kantornya yuk. Itu dia tuh Mas kantornya. Oke, yuk kita turun yuk. Kita tanya yang benar ya. Ya kita tanya orang kantor, nggak mungkin nggak tahu di mana karyawannya ya kan. Razanya ada. Raza udah diperiksa. Sejak kapan ya Mbak? Tapi yang mengagetkan, resepsionis kantor itu bilang kalau Raja itu udah lama dipecat katanya. Nah lo. Loh, kok dipecat? Kan dia punya perusahaan ini Mbak.
Apa? Karyawan biasa. Bukan punya papanya. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak dan ternyata itu adalah bosnya Raja di kantor. Ada apa ini rame-rame di sini? Raza, coba kamu jelasin. Maaf Pak, kita cari orang Pak. Maaf banget, kita cari orang namanya Raja Saputra. Raza. Iya. Raza udah lama dipecat dari sini. Lagian kalian siapa? Ini calon istrinya. Pak. Calon istrinya? Saya nyari dia ke sini. Iya. Karena dia udah seminggu nggak ada kabar. Karena kita bulan depan mau nikah. Jadi gini ya, kebetulan Anda ini berarti tunangannya ya? Iya. Iya. Jadi begini Mas. Iya. Jadi Raza itu udah lama dipecat dari sini. Iya. Dan bahkan dia banyak membawa aset perusahaan ini. Tapi kan dia yang punya perusahaan ini. Siapa bilang yang punya perusahaan? Saya pemilik perusahaan ini, pemilik tunggal perusahaan ini. Dia hanya karyawan di sini. Dia bohong. Hanya staf di sini. Terus maksudnya ngelariin uang nggak tuh? Itu apa? Ngelariin aset-aset? Sebentar. Sebelum saya pecat itu bocah itu korupsinya terlalu banyak. Korupsi apa lagi, Pak? Kalau dihitung-hitung udah ratusan juta deh. Jadi saya mau Anda bawa Raza itu ke sini. Saya aja nggak tahu di mana, makanya saya kesini. Tadi kan Anda bilang Anda tunangannya kan? Nah, dia nyari Pak, udah seminggu nggak ada kabar. Katanya urusan kantor keluar kota, tapi nggak bisa. Saya tidak mau tahu. Jangan-jangan Anda sekongkol dengan Raza. Nggak ada. Enggak lah, saya kesini nyari Raza. Kita datang ke Pokoknya sini. sebentar. Saya tidak mau tahu. Atau Anda saya tuntut ini ngapain di rame-rame di kamar keluar. Bapak-bapak itu malah marah-marah ke Mala, menuduh Mala gara-gara Mala nih, gara-gara kamu nih calon istrinya. Raja butuh uang, jadi ngambil uang banyak di kantor korupsi. Jangan-jangan dia ini sekongkol dengan Raza. Maksudnya? Dia gaya hidupnya aja mewah, lihat aja. Saya kesini cuma nyari Raza, Pak. Saya nggak tahu masalah utang-utang itu, saya nggak tahu. Ini bosnya aneh deh. Kenapa mesti Mala yang harus ganti rugi? Yang make siapa, ya ganti rugi siapa? Padahal kan Mala baru calon istri. Sebentar ya. Memang sih setahu saya, seingat saya sebelum saya pecat, dia itu sering dijemput sama perempuan. Hah? Namanya Pak? Ingat Bapak? Saya sih kurang tahu ya namanya. Alifah, Kamila. Siapa yang benar Pak? Siapa, Pak? Atira. Saya kurang Ada tahu cewek persis juga, namanya. dia Yang punya jelas pacar. perempuannya agak gemuk gitu. Oke Pak, kita permisi ya Pak. Iya. Lah, ntar dulu. Apa? Mana KTP-nya tadi? Maksudnya buat apa? Loh, terus pegangan buat saya siapa? Ya Bapak kan urusannya sama Raza kan. Ini kan baru calon istrinya. Wah, Masih calon istri Pak, belum Nah, ada Bapak ikatan. urusannya apa? Menyita-nyita KTP Nggak orang? bisa begitu Oh nggak bisa dong. juga. Dia artinya dia direkam sama kamera loh Pak. apa-apaan ini? Enggak Pak. Tanggung jawab dong. Pas kita mau masuk mobil, tiba-tiba Mas Uya ngomong, loh itu kayak ada penampakan, kayak ada yang ngeliatin kita.